stop menggunakan debt collector ilegal. Ya, karena kata OJK, setiap perusahaan yang menggunakan debt collector yang tidak sesuai akan ditindak tegas. Ya, tidak tegas ini kita belum tahu nih kategorinya seperti apa. Apakah izinnya akan dicabut ataupun mungkin dia akan dimusnahkan di Indonesia ini, kita belum tahu. Tapi sesuai dengan kata OJK akan tindak tegas perusahaan pembiayaan yang menggunakan debt collector yang melanggar hukum. Ya, kategori dari melanggar hukum ini banyak ini. Salah satunya mungkin melakukan pengancaman, tidak sesuai dengan SOP yang ada, ataupun melakukan penarikan kendaraan secara premanisme, kan banyak juga ya hal-hal itu terjadi, atau menagih dengan pola pengancaman. Tapi ini kita baru 2 bulan bang, tiba-tiba langsung ada eksternal yang mengaku-ngaku dari sebuah lembaga pembiayaan ya, atau pelaku usaha jasa keuangan misalnya gitu ya. Mereka menarik paksa bang kendaraan saya, dan praktek seperti ini kalau masih terjadi di lapangan, nanti saya juga akan bikinkan videonya spesial buat teman-teman semuanya. Jadi kita akan pecah ini, kita tidak akan fokuskan ke pinjol, tapi ke semuanya, pinjol, leasing, bank, dan pelaku usaha jasa keuangan. OJK akan tindak tegas perusahaan pembiayaan yang menggunakan debt collector yang melanggar hukum. Anda boleh lihat di situ ya. OJK akan menindak tegas perusahaan pembiayaan yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. OJK telah memberi sanksi kepada sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan, baik berupa sanksi peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector yang menjadi mitra perusahaan telah memiliki sertifikat profesi penagih kepada nasabah. Di sisi lain, debitur agar memiliki itikat baik dalam penyelesaian kewajiban dan menyampaikan kepada perusahaan pembiayaan jika memiliki kendala pembayaran angsuran. Ya, jelas ya di situ ya. Jadi debt collector harus memiliki sertifikat profesi. Ya, sertifikat profesi ini, sesingkat pengetahuan saya, itu harus dikeluarkan dari APPI kalau untuk di leasing bank. Tapi kalau untuk di pinjol itu harus dari AFPI. Pokoknya mana lembaga yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan untuk pengeluaran ini. Ya. Dan debt collector ini juga harus memenuhi tahap demi tahap dulu, dan melalui seleksi demi seleksi dulu, cocok atau tidaknya. Tapi di lapangan kita tidak menemukan hal itu. Justru kita malah menemukan aksi-aksi sebuah preman ya, atau pola seperti preman pasar dalam menagih ya. Walaupun terkadang di lapangan ya, yang namanya debt collector sering dapat gas dari orang yang ngutang ya. Tapi disinilah poinnya, kita sebagai penagih hutang harus bisa menaklukkan sebuah situasi ya. Bagaimana kalau yang mulai ngegas ini adalah debt collectornya? Apa yang terjadi dengan si debitur? Ya, debitur mempunyai itikat baik kok, seperti yang disampaikan oleh OJK. Alangkah baiknya si debitur ataupun nasabah mempunyai itikat baik. Apabila ada kendala, sampaikan. Ya, debitur berusaha untuk menyampaikan. Penyampaian si debitur terkadang didengarin, banyak yang enggak didengarin. Ada yang didengarin, tapi banyak yang enggak didengarin. Ya, contoh, di tengah situasi seperti ini saya di WFH. Gaji saya tidak keluar ya, itu umpamanya, atau gaji saya tertahan akibat PPKM, saya tidak bisa berusaha ya, dan saya minta perpanjang waktu sementara, beri saya waktu sementara sampai PPKM ini selesai dan saya bisa beraktivitas lagi, saya bisa berusaha lagi untuk mengumpulkan uangnya. Apa yang terjadi ketika ada seorang nasabah menyampaikan hal seperti itu? Justru yang mereka dapatkan adalah hinaan, cacian, ancaman. Emang perusahaan punya nenek moyangmu? Kata ini sering terjadi, bahkan lebih parah ya. Emang kau siapa? Baru dengan bahasa ini segala macam, pokoknya banyak itu yang lebih parahnya ya. OJK di sini menyampaikan, apabila si debitur atau nasabah mempunyai kendala, sampaikan ke perusahaan pembiayaannya ya. Saya yakin
hampir semua debitur ataupun nasabah yang ada di Indonesia ketika ada kendala ingin menyampaikannya, ya. Tapi apakah penyampaian mereka ini akan diterima dengan baik? Di lapanganlah pembuktian yang sebenarnya. Ya, tapi saya angkat jempol 2 pada OJK. Kalau memang benar OJK akan menindak tegas debt collector ilegal yang telah melanggar hukum, oke, kita akan buktikan juga di lapangan. Apabila dari teman-teman semuanya masih diancam atau ditekan oleh debt collector, tolong rekam itu dari perusahaan mana. Yang penting mereka menyebutkan dari perusahaan mana, tagihannya berapa, ini segala macam, tolong rekam dan bagikan kepada saya melalui email. Ya, kalau memang ini OJK benar-benar. Tapi kalau ini hanya sebatas ucapan karena banyaknya problem saat ini tentang penagih hutang, saya nggak tahu ya. Saya nggak bisa juga menerangkan. Kita lanjutkan ini ya. Mengacu pada POJK nomor 35 atau POJK .05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur untuk membayar angsuran, termasuk dalam melakukan eksekusi anggunan dalam hal debitur yang one prestasi. Ya, memang dibenarkan. Boleh, silahkan gunakan jasa penagih hutang. Silahkan. Baik itu menjemput tagihan ataupun mengeksekusi anggunan yang one prestasi. Ya. Dalam proses penagihan pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Ya, ini Anda catat baik-baik. Diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Baik ini kendaraan, mobil ataupun DC pinjol, ya. Yang paling pertama ini untuk motor lah dulu ya, leasing. Kartu identitas. Ya, baik di leasing, bank, pinjol, kartu identitas mereka juga paling utama. Yang kedua itu sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, otomatis AFPI dan APPI. Ya. Yang ketiga, surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Untuk yang ketiga ya. Yang keempat, bukti dokumen debitur one prestasi. Ya. Yang kelima, salinan sertifikat jaminan fidusia. Untuk yang nomor 5, salinan sertifikat jaminan fidusia ini hanya berlaku untuk kredit yang beranggunan. Ya, kalau kredit tidak beranggunan hanya ada kartu identitas, sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh lembaga yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, seperti AFPI dan APPI. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan ya, bukti dokumen debitur one prestasi. Ya, itu 4 hal yang harus mereka lengkapi. OJK meminta kepada perusahaan pembiayaan agar sebelum pelaksanaan penagihan dan penarikan jaminan, perusahaan diwajibkan mengirim surat peringatan sesuai ketentuan POJK nomor 35/2018 kepada debitur yang telah one prestasi. Ya, ini sebenarnya lebih banyaknya itu ke kredit yang beranggunan seperti leasing, bank. Ya, kalau kredit tanpa anggunan di sini palingan juga debt collectornya aja. Jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai berucap kasar nih segala macam. Makanya kita butuh dokumen-dokumen yang valid, bukti-bukti yang valid untuk memproses ini. Ya, di sini memastikan bahwa debt collector telah dilengkapi dengan dibekali dengan beberapa dokumen yang telah disebutkan. Ya, ini untuk kendaraan sebenarnya sih. Tapi kalau untuk pinjol mereka datang pun Anda juga boleh tanya 4 hal tadi, tapi jangan tanyakan yang nomor 5. Anda tanya pula sertifikat fidusia, kan kita nggak ada anggunan gitu loh. Habis itu melakukan evaluasi berkala terhadap tata cara penagihan yang dilakukan oleh debt collector, bahkan dengan memberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku. Yang nomor 3 ini, 3 larangan tindakan debt collector. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lainnya menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan,
memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, ini 1 sampai 3 itu sering dilakukan oleh debt collector pinjol. Ya. Jika hal tersebut dilakukan bagi debt collector maupun perusahaan pembiayaan terkait akan dapat berpotensi terkena sanksi hukum berupa pidana maupun sosial berupa stigma negatif dari masyarakat. Ini mana lagi nih? Sebagai bagian dari edukasi kepada publik, OJK bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Kemenkumham dan Kepolisian rutin melakukan sosialisasi fidusia dengan target peserta dari publik, polisi, akademisi, debt collector, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan pembiayaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari mencerdaskan masyarakat dari sisi regulasi serta memberikan pemahaman terutama mengenai fidusia yang memang memiliki dudukan legalitas yang jelas dalam konstruksi hukum nasional, ya. Jadi sampai di situ teman-teman mungkin lebih paham. Dan kalau ada aksi-aksi yang di luar itu misalnya masih dilakukan oleh debt collector, tolong direkam itu dari perusahaan mana dan kirimkan kepada saya melalui email, nanti saya akan coba